Ya, pemerintah menilai sektor properti sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Untuk itu, sejumlah stimulus diberikan untuk membantu pemulihan sektor ini. Kementerian Keuangan proyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 bisa mencapai 5%. Untuk mendukung target tersebut, sejumlah stimulus diberikan kepada pelaku usaha, termasuk diantaranya ialah stimulus di sektor properti. Direktur Jenderal Pembendaraan Kementerian Keuangan Andin Hadianto menilai sektor properti atau perumahan sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat peranan sektor tersebut yang sangat strategis dalam perekonomian. Andin menilai dibutuhkan intervensi langsung dari pemerintah di sektor properti, khususnya untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Intervensi yang dilakukan pemerintah mencakup sejumlah aspek, diantaranya mendorong supply side dengan mengusahakan ketersediaan rumah, meningkatkan asas pembiayaan, harga rumah yang terjangkau, dan program berkelanjutan. Untuk itu, Andin menyatakan Kementerian Keuangan sudah memberikan sejumlah insentif fiskal dan alokasi anggaran belanja seperti subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, bantuan stimulan perumahan swadaya, dana alokasi khusus fisik, serta dana bergulir fasilitas pembiayaan. Adapun dukungan pemerintah dari tahun ke tahun ke sektor properti terus meningkat nilainya. Pada tahun 2020, dana bergulir FLPP sebesar 9 triliun rupiah, SBUM 600 miliar, dan SSB 3,87 triliun rupiah. Sedangkan PMN untuk SMF senilai 1,75 triliun rupiah, PN Perumahan 1,3 triliun rupiah, dan DAKF 1,42 triliun rupiah. Sementara untuk tahun 2021, alokasi tersebut bertambah, di mana dana bergulir FLPP menjadi 16,62 triliun rupiah, SBUM menjadi 630 miliar rupiah, dan SSB menjadi 5,97 triliun rupiah. Sedangkan PMN untuk SMF menjadi 2,25 triliun rupiah dan DAKF menjadi 1 triliun rupiah. Dengan dukungan pemerintah tersebut, Andin optimistis para pelaku bisnis di sektor perumahan dapat mengakselerasi pertumbuhan dengan baik. Berbagai sumber ADX Channel. Ya, pemirsa, untuk membangkitkan kembali sektor properti, pemerintah telah memberikan dana stimulus tambahan untuk tahun 2021. Apa saja stimulus tambahan yang sudah diberikan oleh pemerintah? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Vera Chong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Iya, halo, selamat siang Pras. Ya, mungkin bisa diceritakan kembali ini kepada pemirsa IDX Channel bagaimana dengan adanya penambahan stimulus untuk sektor properti. Ya, baik, terima kasih Pras. Ya, pemirsa dan juga Pras, di Jakarta ini kan banyak sekali mall ataupun pusat perbelanjaan. Tapi bagi Pras sendiri, mall ataupun pusat perbelanjaan mana sih yang menjadi favorit dan apa alasannya? Ya, kalau kita bicara mengenai mall, ya paling sering dan mungkin dekat dengan kantor saat ini adalah di Grand Indonesia begitu Mangi. Jadi kadang-kadang kalau kita bersama teman-teman sebelum pandemi begitu, beberapa kali memang kita mengisi paling tidak saat makan siang pergi ke Grand Indonesia begitu Mangi. Hanya sebentar saja tapi. Jadi Grand Indonesia ya Pras ya? Ya, dan ternyata mall ini merupakan salah satu jenis properti pemirsa dan juga Pras. Kemudian jika kita bicara mengenai properti di Indonesia ini terbagi atas properti komersil dan juga properti residensial. Nah, untuk properti residensial ini contohnya adalah perumahan, kemudian ada apartemen, kemudian juga ada rumah susun dan juga asrama yang memang fungsinya ini untuk tempat tinggal atau untuk ditinggali. Kemudian untuk properti komersil, contohnya mall, kemudian pusat perbelanjaan, perhotelan, dan juga perkantoran. Namun sayangnya adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh, memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kinerja dari sektor properti, baik properti residensial maupun properti komersil. Selain itu, PSBB juga secara tidak langsung berdampak buruk ya terhadap penurunan penjualan rumah, kemudian okupansi hotel, dan juga tentunya penurunan pendapatan dari mal ataupun pusat perbelanjaan yang akhirnya di sepanjang 2020 ini untuk sektor properti sendiri juga mengalami kerugian yang cukup dalam. Namun untuk menyikapi hal tersebut, akhirnya pemerintah dengan cepat dan juga sigap ini memberikan stimulus-stimulus ya bagi sektor properti, terutama di tahun 2021 ternyata pemerintah juga menambah dana atau stimulus bagi sektor properti. Nah, contoh stimulus yang diberikan oleh pemerintah bagi sektor properti di tahun 2021 adalah penambahan dana atau biaya
biaya bagi FLPP ataupun fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kemudian ada juga penambahan dana atau biaya bagi SSB, kemudian SBUM, kemudian ada juga untuk penambahan dana yang diberikan kepada SMF ya, di mana memang SMF ini merupakan BUMN yang tugasnya menyalurkan dana bagi perolehan perumahan. Kemudian ada juga penambahan dana atau biaya bagi DAKF ataupun dana alokasi khusus fisik. Dan jika bicara mengenai kebangkitan sektor properti di tahun 2021, sebenarnya dibutuhkan andil dari berbagai pihak, yaitu para stakeholdernya ya, yaitu pemerintah, kemudian para pengembang, kemudian jasa keuangan ataupun perbankan, dan juga tentunya sektor ataupun industri yang berkecimpung di ekosistem tersebut. Oke, Mangi. Tapi sebelum bicara lebih jauh ini terkait dengan stimulus, dampaknya seperti apa sih kerugian yang dirasakan oleh sektor properti begitu adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini? Ya, berdasarkan data dari REI atau Real Estate Indonesia di sepanjang semester 1 2020, untuk okupansi perhotelan anjlok sekitar 90%. Kemudian perhotelan bintang 4 dan bintang 5 ternyata okupansinya hanya sekitar 3 sampai dengan 4%. Kemudian penjualan perumahan juga anjlok sekitar 50%, dan untuk okupansi mal ini anjlok sekitar 75%, dan untuk perkantoran anjloknya mencapai 74,6%. Dan memang untuk perkantoran sendiri, kenapa okupansinya bisa anjlok? Ternyata banyak sekali ya masyarakat saat ini yang melakukan WFH atau bekerja dari rumah, dan ternyata banyak juga penyewa yang meminta keringanan biaya sewa terhadap pemilik gedung tersebut. Kemudian juga dari mal ataupun pusat perbelanjaan mengalami penurunan pendapatan juga karena banyak sekali tenan-tenan yang masa sewanya sudah habis, akhirnya tidak melanjutkan sewanya karena tidak ada masyarakat yang melakukan pembelanjaan begitu, Pras dan pemirsa, yang akhirnya juga berdampak terhadap pendapatan dari mal ataupun pusat perbelanjaan tersebut. Ya, memang dampak yang dirasakan luar biasa sekali ya untuk sektor properti tadi, baik mereka yang tingkat hunian maupun yang memang untuk konsumsi, dalam artian memang ini adalah kawasan-kawasan yang diperuntukkan mungkin untuk pusat perbelanjaan, karena di situ ada biaya sewa juga, tapi dengan adanya tadi PSBB di mana ada pembatasan kunjungan juga kita ke tempat-tempat pusat perbelanjaan, sehingga mau tidak mau itu pasti akan mengurangi pendapatan. Dan adanya pengurangan pendapatan juga pun kita tahu ada beberapa dari pemilik gerai yang juga akhirnya meminta keringanan nih kepada pemilik pusat perbelanjaan agar mereka ada sedikit pengurangan dari sisi biaya yang harus dibayarkan. Dan kalau kita cermati dari sisi penambahan stimulusnya terhadap sektor properti, dan kira-kira sejauh ini seperti apa ini, Mangi? Apakah memang itu akhirnya diharapkan juga oleh masyarakat yang bergerak di sektor properti? Iya, stimulus yang diberikan oleh pemerintah bagi sektor properti di tahun 2021 berupa penambahan dana ya untuk FLPP, kemudian SSB, SBUM. Dan ini saya coba sampaikan satu persatu ya rinciannya. Untuk FLPP sendiri atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di 2021 ini nilainya meningkat menjadi 16,6 triliun rupiah, sedangkan di tahun sebelumnya ya di tahun 2020 dananya hanya sekitar 9 triliun rupiah. Kemudian untuk SBUM dananya di 2021 meningkat menjadi 630 miliar rupiah, sedangkan di tahun sebelumnya hanya sekitar 600 miliar rupiah. Kemudian untuk SSB atau subsidi selisih bunga di tahun 2021 dananya sekitar 5,9 triliun rupiah, sedangkan di tahun 2020 hanya sekitar 3,8 triliun rupiah. Kemudian dana untuk SMF juga ditambahkan ya oleh pemerintah menjadi 2,2 triliun rupiah di 2021, sedangkan di 2020 hanya sekitar 1,7 triliun rupiah. Kemudian memang untuk DAKF sendiri di tahun 2020 ini jumlahnya sekitar 1,4 triliun rupiah, dan di tahun 2021 ini memang tidak bertambah ya menjadi 1 triliun rupiah. Dan sebenarnya stimulus-stimulus atau dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah ini lebih disasar kepada masyarakat MBR ya, atau masyarakat dengan berpenghasilan rendah melalui FLPP tadi, kemudian SSB, kemudian SBUM dan juga lain-lainnya.
Ya, karena kita ketahui itu menjadi salah satu juga stimulus pemerintah yang menjadi andalan tentunya untuk membangkitkan kembali sektor properti. Karena kita tahu pelemahan yang terjadi dari sektor properti ini tidak terjadi pada saat tahun ini saja. Ini lebih kepada lebih memperburuk lagi dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga sektor ini bisa dikatakan cukup terpuruk ya. Meskipun kita tahu dalam beberapa bulan terakhir sudah mulai ada peningkatan. Dalam artian masyarakat sudah mulai ada yang berani lagi untuk membeli rumah ataupun mencicil rumah, dan beberapa hal yang perlu dicermati seperti tadi ada FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini kan dananya juga sebagian besar dari pemerintah, kemudian sebagian kecil lainnya atau ini 90% diberikan oleh pemerintah, sementara 10%-nya dari bank pemberi penyalur kredit. Sementara kalau kita lihat dari SBUM atau subsidi bantuan uang muka juga diberikan untuk masyarakat MBR seperti yang tadi Mangi bilang. Jadi pemberian bantuan untuk down payment masyarakat berpenghasilan rendah juga dilakukan oleh pemerintah sehingga kebutuhan perumahan yang saat ini masih sangat besar bisa diatasi perlahan-lahan begitu, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah. Dengan adanya stimulus ataupun subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk down payment diharapkan akan meringankan beban mereka pada saat awal mereka melakukan kepemilikan rumah, karena memang biasanya DP atau down payment ini yang menjadi halangan karena biasanya cukup besar ya dana yang dibutuhkan pada saat kita membeli rumah untuk down payment, kemudian cicilannya juga akan ada keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Di situ kita lihat ada subsidi selisih bunga begitu ya, di mana FLPP kan lebih banyak dari pemerintah, sementara kalau SSB ini lebih banyak dari bank penyalur. Jadi lebih kepada mekanisme penyalurannya saja begitu, yang tadi FLPP didominasi oleh pemerintah, sementara subsidi suku bunganya diberikan oleh bank penyalur, Mangi. Ya, dan memang pemerintah juga memberikan dana tambahan bagi SMF ya, di mana SMF ini merupakan BUMN yaitu PT Sarana Multigraya Finansial Persero Tbk yang memang tugasnya ini menyalurkan pendanaan bagi penyalur KPR yang dananya ini berasal dari pasar modal, contohnya dari penjualan obligasi. Ya, kalau kita lihat stimulus ini apakah bisa efektif menurut Mangi begitu, sehingga karena ini benar-benar diharapkan bisa menggerakkan lagi sektor properti dan secara umum juga memudahkan masyarakat yang belum punya rumah akhirnya bisa memiliki rumah tinggal. Ya, sebenarnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan stimulus ataupun dana tambahan bagi sektor properti ini sudah tepat ya. Namun alangkah lebih baiknya akan lebih efektif ya jika kedepannya pemerintah juga memperhatikan sisi supply-nya. Jadi tidak hanya sisi demand-nya saja. Di mana secara tidak langsung dana-dana yang diberikan oleh pemerintah ini kan lebih disasar kepada konsumen ya, ataupun dari sisi demand-nya saja. Nah, contohnya pemerintah mungkin ke depannya bisa memperhatikan dari sisi supply-nya saja, yaitu dengan memberikan fasilitas kredit bagi konstruksi, kemudian bagi para pengembang juga. Karena secara tidak langsung sektor konstruksi ini juga berhubungan dengan sektor properti, yang mana di sepanjang 2020 sektor konstruksi juga merasakan dampak buruk ya akibat adanya pandemi COVID-19. Dan berdasarkan data yang saya himpun, contoh sektor konstruksi yang mengalami penurunan pendapatan yaitu PT Waskita Karya Tbk atau WSKT, yang mana pendapatannya di sepanjang semester 1 2020 hanya sekitar 8,4 triliun rupiah. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya ya, di tahun sebelumnya pendapatannya mencapai 14,8 triliun rupiah. Kemudian untuk PTPP pendapatannya di sepanjang semester 1 2020 ini sekitar 6,7 triliun rupiah. Sedangkan di periode yang sama di tahun sebelumnya pendapatannya mencapai 10,64 triliun rupiah. Dan memang untuk membangkitkan kembali sektor properti seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, dibutuhkan andil dari berbagai pihak, yaitu dari pemerintah, kemudian dari pengembangnya sendiri, dan juga tentunya dari perbankan ataupun jasa keuangan. Betul. Kalau kita bicara mengenai perbankan dan mungkin sektor-sektor keuangan lainnya, tentu saat ini sudah bahu-membahu ya. Kalau kita lihat dari sektor perbankan misalnya, ada juga bantuan dari sisi pembiayaan yang diberikan, yaitu bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Jadi memang ini adalah salah satu skema juga nih yang ditelurkan dari sektor perbankan untuk membantu lagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh perumahan ataupun tingkat hunian yang akan diharapkan bertambah dengan adanya berbagai stimulus yang diberikan oleh pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter begitu, Mangi.
Iya, dan tentunya untuk para pengembang juga mungkin bisa berinovasi ya dengan menyiasati atau menyelenggarakan pameran virtual agar masyarakat yang ingin membeli rumah ini tetap bisa melihat bentuk-bentuk rumahnya, jenis-jenis rumahnya meskipun tidak datang ke tempat secara langsung karena memang saat ini masih berlaku PSBB ya terutama untuk DKI Betul. Jakarta sendiri. Jadi tidak harus open house gitu ya. Jadi kita bisa melihat Betul. secara langsung by virtual saja begitu dengan menggunakan fasilitas internet yang saat ini sudah sangat masif juga penggunaannya tentu akan semakin memudahkan dari sisi pemasaran ya untuk mereka yang bergerak Betul. di sektor properti. Tapi dari sisi lain juga ini Mangi adakah langkah lain nih yang bisa digunakan untuk membantu sektor properti sejauh ini? Ya, mungkin tadi kita sudah membahas mengenai dana atau stimulus bagi sektor properti khususnya residensial atau perumahan Betul. ya. Sedangkan sektor properti kan ada juga nih yang komersil ya, Ya. seperti mall, pusat perbelanjaan, kemudian perhotelan. Jika kita bicara mengenai perhotelan, memang ini hubungannya sangat erat sekali dengan sektor pariwisata dan mungkin ke depannya pemerintah bisa terus melaksanakan kampanye ataupun menghimbau para Ya. masyarakat yang ingin berwisata dengan tetap menerapkan CHSE. Nah, CHSE ini adalah berwisata ya atau berpergian dengan bersih, sehat, aman dan juga peduli lingkungan. Selain itu dari pihak perhotelannya sendiri juga bisa berinovasi dengan menerapkan sistem low touch yaitu memaksa atau secara tidak langsung yang membuat masyarakat ini untuk melakukan self-service untuk menghindari terjadinya kontak antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian untuk pusat perbelanjaan, sebenarnya ini pemerintah mulai bisa dengan memberikan stimulus bagi masyarakat. Jika masyarakat sudah memiliki daya beli ya, maka mereka akan membelanjakan uangnya di pusat-pusat perbelanjaan, kemudian pusat perbelanjaan menjadi mempunyai pendapatan begitu yang akhirnya juga berdampak terhadap sektor properti komersil yaitu mall ataupun pusat perbelanjaan dan memang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ini adalah merupakan satu harapan untuk membangkitkan kembali sektor properti di tahun 2021 mendatang karena ternyata tidak semuanya sektor properti ini merasakan dampak buruk dari adanya pandemi COVID-19. Contohnya bagi real estate sendiri yang masih tumbuh positif sekitar 2% di triwulan 3 2020. Kemudian juga pemerintah untuk menyiasati adanya backlog di Indonesia, Pras. Betul, kalau kita bicara mengenai segmentasi dari sektor perumahan, memang kalau kita lihat yang untuk menengah ke atas bisa dikatakan masih cukup stabil begitu ya. Tapi memang yang untuk menengah ke bawah tadi MBR yang menjadi fokus dari pemerintah untuk pemenuhan dari sisi tingkat keterhunian maupun kepemilikan rumah pun masih terus dilakukan. Karena kita bicara mengenai backlog perumahan seperti yang Mangi katakan ini masih cukup tinggi di Indonesia, 9 sampai dengan 10 juta ini yang dibutuhkan untuk masyarakat dalam memperoleh kebutuhan rumah. Tapi ini juga perlu didukung juga dengan program-program pemerintah, stimulus-stimulus lagi yang diberikan sehingga mampu lagi menggairahkan nih para pengembang perumahan untuk mulai lagi ekspansif, bagaimana mereka diberikan kemudahan-kemudahan karena kita tahu juga Bank Indonesia kan sudah menurunkan suku bunga acuannya sehingga diharapkan perbankan-perbankan pun ikut melakukan hal yang sama sehingga masyarakat apabila ingin mengajukan kredit pemilikan rumah mendapatkan tingkat suku bunga yang tidak terlalu tinggi sehingga tidak akan membebani keuangan mereka dan berbanding dengan kebutuhan sehari-hari mereka, Mangi. Jadi memang itu yang perlu ditunggu juga dan perlu dilakukan bagaimana improvement oleh pemerintah, stimulus-stimulus yang diberikan supaya lebih tepat sasaran lagi sehingga backlog yang tadi 9 sampai dengan 10 jutaan itu pun bisa terpenuhi, Mangi. Ya, meskipun memang sumbangan PDB ya dari sektor properti di sepanjang tahun 2019 ini baru sekitar 3%. Namun ternyata sektor properti ini mempunyai multiplier efek yang cukup besar karena turunannya terhadap sekitar lebih dari 170 industri. Contohnya bahan bangunan, kemudian semen dan juga para pekerja buruh yang berkecimpung di sektor tersebut. Dan semoga saja dari dana ataupun stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini dapat bermanfaat bagi sektor properti di tahun 2021. Betul, Mang. Itu yang ditunggu bagaimana tahun depan itu menjadi sektor yang dinantikan untuk properti bangkit di tahun depan. Mangi, terima kasih banyak atas laporan dan data-data yang sudah kamu sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mangi. Terima kasih. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan kembali bagaimana dengan penerapan dana FLPP yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Kami segera kembali.